Selamat sore para penggemar Rama Channel yang saya muliakan. Kembali Rama Channel hadir di depan para penggemar semuanya. Dan kembali kita mengulas tentang Majapahit. Kebesaran Majapahit selalu memberikan inspirasi buat kita semuanya. Dan hari ini Rama Channel mengulas tentang Raja ketiga yang menjadi Raja Majapahit. Beliau adalah seorang putri, yaitu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi Sri Maharajasa Wisnuwardhani. Beliau yang memimpin Majapahit sejak tahun 1329 Masehi sampai 1350 Masehi. Bagaimana kepemimpinan beliau? Mari kita bahas. Kematian Prabu Jayanegara di tahun 1328 Masehi yang secara mendadak akibat dibunuh oleh Tabib Radanca membuat situasi Majapahit penuh gejolak. Ketidaksiapan siapa yang akan menggantikan. Akhirnya kepemimpinan diambil alih oleh Ibu Suri, yaitu Ibu Gayatri. Namun karena posisi beliau yang sebagai Ibu Suri dan kebetulan juga sudah mulai wanaprasta menjadi seorang biksuni, akhirnya beliau meminta anaknya yang saat itu sebagai Brikauripan untuk menjadi pemimpin negeri. Tribhuwana Wijaya Tunggadewi saat itu memang sebagai Brikauripan. Perintah yang diberikan oleh Ibu Suri, Ibunda Gayatri, dia laksanakan dan dia menjadi pemimpin kerajaan Majapahit dengan gelar Raja Putri. Beliau didampingi oleh seorang suami yang memang cekatan. Beliau adalah Raden Cakradara yang kemudian bergelar Kertawardhana. Sebelumnya beliau adalah Britumapel. Banyak catatan lontar-lontar yang menyebutkan bahwa Cakradara adalah anak dari Adwaya Brahman atau kakak dari Aditya Brahman, kakak dari Arya Kenceng, dan lain sebagainya. Ujian pertama pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi adalah pemberontakan Sadeng dan Keta. Pemberontakan yang terjadi di tahun 1331 Masehi, Wijaya Tunggadewi sebagai pemimpin pasukan, dan pemberontakan dapat dipadamkan. Kemenangan gemilang diperoleh dalam pertempuran, dan ini menandakan kemampuan dari Wijaya Tunggadewi. Tribhuwana Wijaya Tunggadewi mampu sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja putri yang memimpin negeri yang besar. Dan para pemberontak semua ditumpas habis. Kemenangan gemilang ada di tangan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Penghormatan diberikan oleh para pejabat-pejabat yang tadinya meragukan kepemimpinan beliau. Sekarang mereka menaruh rasa hormat dan respek atas kepemimpinan di dalam pertempuran. Para pemimpin pasukan diberikan penghargaan oleh Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, termasuk juga Gajah Mada yang saat itu
ikut di dalam pertempuran dan akhirnya diangkat menjadi Angabehi. Pada saat pemerintahan Tribhuwana Dunggadewi yang menjadi Patih Hamengkubumi adalah Aryathadah. Dari perkawinan beliau dengan Kertawardhana atau Bhre Tumapel atau Raden Cakradhara, beliau mendapatkan 2 orang keturunan. Yang pertama adalah Hayam Wuruk, yang kedua adalah Dyah Netarja. Hayam Wuruk kemudian diangkat sebagai Yuwa Raja dan kemudian sebagai Bhre Kauripan, sementara Dyah Netarja diangkat sebagai Bhre Baja. Pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi Sri Maharajasat Wisnuwardhani semakin mantap. Dengan pendampingan suaminya yang sangat paham akan ilmu pemerintahan, membuat Majapahit semakin besar. 1334 Mahapatih Hamengkubumi Aryathadah minta berhenti dan minta diganti. Mahapatih Hamengkubumi Aryathadah menunjuk dan mengusulkan Gajah Mada sebagai penggantinya. Usul tersebut diterima dan Gajah Mada akhirnya menjadi Mahapatih Hamengkubumi Majapahit. Saat pengangkatan Gajah Mada sebagai Hamengkubumi Majapahit, dia mengucapkan sumpahnya yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Siro Gajah Mada Pepatih Hamengkubumi tan ayunna mukti palapa. Siro Gajah Mada lamun huwus kawah Nusantara ingsun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring Seram, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompu, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samara ingsun amukti palapa. Sumpah yang memang menjadi pengikat dan menjadi rohnya Majapahit. Dengan Sumpah Palapa itulah Majapahit berkembang menjadi kerajaan yang besar yang menguasai Nusantara. Saya Gajah Mada sebagai Patih Hamengkubumi tidak akan melepas puasa. Saya Gajah Mada setelah menguasai Nusantara, baru saya akan melepas puasa. Bila telah mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompu, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik, barulah saya akan melepas puasa. Dengan wawasan yang baru, akhirnya Majapahit mengembangkan pasukannya. Kekuatan pasukan di dan laut diperbesar. Laut kuasai dengan kapal-kapal besar. Semua prajurit-prajurit dilatih dengan latihan khusus sehingga menjadi prajurit-prajurit yang andal yang mampu memenangkan peperangan. Latihan yang luar biasa dan penempaan pasukan dengan jumlah yang sangat besar. Program penyatuan Nusantara mulai dijalankan dengan pelaksanaan tahap pertama di tahun 1339. Majapahit mulai menyerang Swarnabumi, Sumatera. Pulau Bintan dikuasai,
Tumasik diserang, Semenanjung Malaya dikuasai. Kemudian Majapahit mulai bergerak ke timur menuju Bali. Tahun 1343 Bali diserang dari segala penjuru dan kerajaan Bedahulu dikalahkan. Kemudian Majapahit melebar ke utara ke arah Kalimantan, mulai menaklukkan Kapuas, Katingan, Sampit, Kota Lingga, Kota Waringin, Sambas, Lawai, Kandawangan, Landak, Samadang, Nitirem, Sedu, Brunei, Kalka, Saludung, Sulu, Pasir, Barito, Sawaku, Tabalong, Tanjung Kutai, dan Malano. Semua di bawah Panji Majapahit. Panji Majapahit berkibar di seluruh Nusantara. Pasukan Majapahit yang handal, yang tangguh di darat, dijaya di laut. Sejarah telah mencatat memang Majapahit di zaman Tribuana Wijaya Tunggadewi menjadi kerajaan yang sangat besar, yang sangat disegani oleh siapapun. Pemerintahan yang kuat membuat rakyatnya juga hidup dalam kemakmuran, gemah ripah loh jinawi. Majapahit diakui oleh negara-negara tetangga. Majapahit dielu-elukan dan pemerintahannya semakin bersinar. Kerajaan yang semakin besar, pengaruhnya yang sudah dirasakan oleh seluruh kawasan Nusantara. Tribuana Tunggadewi berhasil meletakkan dasar-dasar pemerintahan, dasar-dasar kepemimpinan, dan dasar-dasar kehidupan yang dijadikan acuan oleh raja-raja selanjutnya. Tribuana Tunggadewi seorang wanita, seorang raja putri yang mampu memimpin kerajaan menjadi kerajaan yang sangat besar dan berpengaruh di seluruh kawasan Nusantara. Kerajaan yang berpusat di Trowulan, yang berpusat di Jawa Timur, mempunyai pengaruh sampai ke Selat Malaka, dari ujung Sumatera sampai ke ujung timur sampai di Papua. Tribuana Tunggadewi, seorang raja putri yang tidak diduga mampu menjadi pemimpin negeri yang besar dan mampu meletakkan dasar-dasar kekuasaan dan kepemimpinan di dalam memimpin negeri yang besar dengan cakupan wilayah yang juga sangat luas. Wijaya Tunggadewi, Tribuana Wijaya Tunggadewi mampu menjadi role model untuk raja-raja selanjutnya. Majapahit besar. Pada tahun 1350 terjadi satu kejadian yang memilukan karena ibunda beliau, Ibu Gayatri, wafat. Dan beliau juga menganggap tugas beliau sebagai pemimpin negeri selesai, sehingga beliau turun tahta digantikan oleh anak beliau, yaitu Hayam Wuruk. Beliau kemudian kembali memegang posisi sebagai Bhre Kauripan.
berdasarkan catatan sejarah, beliau wafat di tahun 1371 Masehi dan kemudian beliau dicandikan di Candi Pentarapura di Desa Panggih. Sementara suami beliau Kertawardhana wafat di tahun 1386 Masehi dan dicandikan di Candi Sarwa Jayapura di Desa Japan. Peninggalan beliau adalah dasar-dasar kebesaran Majapahit. Dari beliaulah Majapahit menjadi kerajaan yang besar. Wassalam.